Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita dengungkan dalam segala situasi, segala kondisi. Kita sampai detik ini sudah sekian banyak nikmat yang tiada terhitung, rahmat yang tiada terhitung. Allah senantiasa mencurahkan tanpa batas. Marilah sekali lagi kita syukuri semua ini. Semoga nikmat ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semua sampai kita sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sebagaimana yang kita pahami selama ini bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa ingat, senantiasa zikir dalam kondisi apapun. Fadhkurullah dzikran katsiran. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan akan dikategorikan orang yang ulul albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam kondisi berdiri, duduk, terlentang, dan senantiasa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang senantiasa berpikir tentang ciptaan Allah. Kita sekali lagi sadar sekali kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena apa? Memang Allah berperan aktif dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kelestarian alam di dunia ini, semua atas peran Allah, atas ciptaan Allah, atas kuasa Allah, atas lindungan Allah, atas jaminan Allah. Allah yang menjamin, yang memberi rezeki kepada semuanya, yang mengatur segala urusannya. Dan lagi itu semua adalah peran aktif Allah. Maka dari itu kita diperintahkan untuk senantiasa zikir, senantiasa ingat kepada Allah. Makanya di dalam Islam itu tidak ada satupun situasi dan kondisi yang tidak ada zikirnya, tidak ada lafaz-lafaz yang mengantarkan kita ingat kepada Allah, tidak ada satupun. Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur, bahkan di awal tidur, bangun tidur, semua diperintahkan kita untuk ingat kepada Allah. Makanya andaikan kok kita tidak ingat kepada Allah, tidak zikir, Allah akan cemburu. Andaikan kita lupa kepada Allah. Makanya sekali lagi, misalnya kita mengawali sesuatu, kita diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah perjalanan menjalankan sesuatu itu mungkin ada kendala, kita juga diingatkan, diperintahkan untuk ingat kepada Allah dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat kita sedang lalai, sedang digoda oleh setan, kita diperintahkan untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kita sedang takjub kepada ciptaan Allah, dan diperintahkan untuk subhanallah. Dan semuanya dalam situasi dan kondisi apapun diperintahkan senantiasa zikir kepada Allah. Samping itu memang Allah itu zat yang maha cemburu. Dalam hadis dikatakan bahwa innallaha yaghfaru wa inna ghairatullahi lamma atal mu'minuna ma haramallah. Itu andaikan seorang mukmin kok akan menjalankan sesuatu yang diharamkan, maka Allah cemburu.
Itu tadi, karena samanya si mukmin itu tidak ingat kepada Allah, sedang tidak ingat, sedang mengabaikan Allah, sedang tidak sadar bahwa sebenarnya segala sesuatu yang berperan aktif adalah Allah. Kenapa Allah tidak dilibatkan? Kenapa Allah dikesampingkan? Itu sama halnya orang ngitok nih Allah. Orang Jawa bilang begitu. Makanya pas sekali Allah memerintahkan kita untuk senantiasa zikir, senantiasa ingat, memang pas, memang cocok, karena Allah adalah yang berperan aktif menciptakan, yang berperan aktif menolong, yang berperan aktif memberi petunjuk. Coba saja sekali lagi kita ambil contoh. Saat seseorang memulai sesuatu, kita diperintahkan membaca bismillah. Sementara kandungan bismillah itu sendiri, kalau kita mau menjiwai bahwa Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah atau berkat Allah, aku mampu menjalankan ini. Atas dasar Allah, aku mampu menjalankan ini. Berkat hidayah Allah, berkat bimbingan Allah, aku mampu menjalankan ini. Itu kandungan yang ada dalam bismillah. Artinya Allah dilibatkan dalam hal ini. Misalnya lagi saat kita sedang lemah, sedang nggak mampu menjalankan, kita mengikrarkan diri, berzikir la haula wala quwwata illa billah. Artinya kita segera sadar bahwa yang punya kekuatan hanya Allah. Maka saat itu pula Allah akan berperan, Allah akan menolong kita dengan memberi kekuatan. Memberi kekuatan untuk mampu mengerjakan sesuatu itu. Kalau misalnya kita dalam saat kondisi yang galau, sedang mau menyeleweng, mau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita segera tampil, segera ingat kepada Allah dengan ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sesegera mungkin untuk mohon pertolongan kepada Allah dengan akan datangnya godaan setan. Itu namanya kita senantiasa melibatkan Allah, aktif melibatkan Allah, karena memang Allah juga berperan aktif dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dimanapun, kapanpun. Karena itu marilah saudara-saudaraku, kita bersama-sama melatih diri, membiasakan diri untuk senantiasa ingat kepada Allah dengan segala cara, di antaranya dengan zikir, dengan sadar, dengan lafaz-lafaz yang mengantarkan kita untuk mau ingat kepada Allah. Kalau kita mau demikian, tentu segala apa yang kita kerjakan, kalau diawali misalnya dengan bismillah, akan membuahkan keberkahan. Di saat kita lemah akan muncul kekuatan. Di saat kita sedang lalai, maka Allah akan memberi pertolongan untuk kita sadar dari godaan-godaan setan. Dan apapun, sekali lagi apapun, subhanallah, betapa indahnya hidup ini andaikan kita senantiasa begitu. Senantiasa diberi kekuatan untuk bisa senantiasa ingat kepada Allah. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wa ma taufiqi illa billah. Segala kekuatan tidak akan mungkin muncul tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya peran aktif Allah. Inilah yang patut kita camkan, kita ingat setiap waktu. Semoga benar-benar kita diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sekelumit memberi pencerahan kepada kita, pola pikir kita, gaya hidup kita. Akhirnya dari hari ke hari kita semakin baik. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.